Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan untuk belajar bersama meneruskan pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dengan materi pokok, lingkungan, dan komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang satuan-satuan ekosistem, komponen pada ekosistem, kemudian nanti kita akan belajar tentang simbiosis. Tentu waktu SD kalian sudah pernah mengenal apa itu ekosistem dan apa itu simbiosis. Jadi materi ini bukan materi yang asing lagi buat kalian, namun hanya perlu pengingatan kembali. Nah, untuk itu di sini Bu Wuri akan langsung mengajak kalian untuk belajar materi yang pertama, yaitu tentang satuan-satuan ekosistem. Ini ya, satuan-satuan ekosistem. Nah, satuan ekosistem itu ada apa saja? Yang perlu kalian ingat yaitu yang pertama ada yang namanya individu. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Apabila kalian menemukan di suatu tempat ada sebuah makhluk hidup, ada sebuah loh ya, sebuah makhluk hidup artinya sebuah itu hanya satu, maka itu disebut dengan individu. Contohnya kalian di dalam rumah kalian hanya menemukan satu ekor kucing, maka kucing tersebut dikatakan sebagai individu karena jumlahnya hanya satu gitu. Kemudian kumpulan dari individu ini kamu perhatikan, individu ditambah dengan individu ditambah dengan individu itu akan membentuk yang namanya populasi. Ingat ya, individu tambah individu itu akan membentuk yang namanya populasi. Nah, populasi di sini itu merupakan kumpulan dari individu sejenis. Ingat, harus sejenis. Kalau bukan sejenis namanya bukan populasi lagi. Begitu ya. Contohnya, di dalam kandang itu ada 5 ekor harimau. Nah, kumpulan dari harimau itu dinamakan dengan populasi gitu. Kemudian kumpulan dari berbagai macam populasi. Misalnya, ada populasi harimau, ada populasi kucing, ada populasi ular, akan membentuk yang namanya komunitas. Ingat, kumpulan dari berbagai macam populasi itu akan membentuk yang namanya komunitas. Kemudian, komunitas apabila ditambah dengan komponen abiotik, ayo kemarin kita sudah belajar komponen abiotik. Komponen abiotik itu apa? Yaitu komponen yang berupa benda tak hidup. Ingat, contohnya ada batu, ada air, ada udara, itu namanya contoh komponen abiotik. Nah, apabila komponen abiotik ini bercampur dengan komunitas akan membentuk yang namanya ekosistem. Jadi, ekosistem di sini itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ingat, dulu waktu SD kalian sudah tahu tentang ekosistem ini. Begitu ya. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ini di sini Bu Wuri jelaskan kembali, mengulang kembali, ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem. Tadi sudah Bu Wuri jelaskan bahwa yang namanya individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor kelinci, tapi di sini gambarnya adalah anjing gitu ya. Gak apa-apa, gak masalah, yang penting kalian mudeng gitu. Ini seekor anjing itu namanya adalah contoh dari individu. Kemudian populasi itu ada 3 anjing. Anjing ini kan sejenis, membentuk yang namanya populasi. Kemudian ada kumpulan dari anjing, ada kumpulan dari apa ini? Ini kelinci bukan ya? Nah, ini ada anjing, ada kelinci, membentuk yang namanya komunitas. Kemudian komunitas ditambah dengan komponen abiotik membentuk yang namanya ekosistem. Kemudian di sini ada kata biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer itu merupakan ekosistem terbesar di bumi. Jadi keseluruhan isi bumi ini dinamakan dengan biosfer. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa urutan satuan makhluk hidup
mulai dari yang paling sederhana, paling kecil, menuju ke yang paling besar. Itu yang pertama ada yang namanya individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer, gitu ya. Ini yang kalian ingat-ingat. Kalian harus ingat dan kalian harus tahu contohnya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada namanya ekologi. Apa itu ekologi? Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Diingat-ingat, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang macam-macam ekosistem. Ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Yang namanya alami itu ekosistem yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara alami. Contohnya ada gunung, ada laut, ada pantai, itu namanya ekosistem alami. Kemudian ada ekosistem buatan, itu yang dibuat oleh manusia, dibuat dengan sengaja. Contohnya ada akuarium. Nah, akuarium ini dibuat oleh manusia, maka dinamakan dengan ekosistem buatan. Sawah itu juga dibuat manusia, ladang juga dibuat manusia. Nanti lain-lainnya kalian bisa sebutkan sendiri. Ada kebun dan sebagainya. Gitu. Lanjut. Nah, ini contoh keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem hutan bentuknya seperti ini, rawa, gurun, air tawar, sungai ya. Ada ekosistem laut, tentunya kalian sudah tahu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini tidak akan Bu Wuri kupas lebih banyak karena minggu lalu sudah Bu Wuri jelaskan. Sama, komponen ekosistem itu sama dengan komponen yang ada pada komponen lingkungan. Ada yang dinamakan biotik, ada yang dinamakan abiotik. Hanya mengingatkan bahwa biotik itu adalah komponen yang berupa makhluk hidup, abiotik itu komponen yang berupa benda tak hidup. Ingat, tak hidup, selamanya tidak akan pernah hidup, gitu ya. Contohnya ini kemarin sudah dijelaskan juga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke berdasarkan fungsi komponen biotik dan abiotik, perannya. Kalau minggu lalu perannya itu juga sudah Bu dijelaskan. Ada produsen, ada konsumen, ada pengurai atau dekomposer. Produsen itu hanya ada satu, yaitu tumbuhan, maka disebut dengan makhluk autotrof. Kalau konsumen itu disebut dengan makhluk heterotrof karena tidak bisa membuat makanan sendiri, gitu ya. Kemudian konsumen dibedakan menjadi 3, ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian ada yang dinamakan dengan dekomposer, minggu lalu juga sudah Bu Wuri jelaskan, maka sekarang cepat aja ya. Nah, sekarang ini yang baru, hubungan antara komponen-komponen dalam ekosistem. Ada 2 hubungan. Apa saja hubungannya? Yang pertama antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Hubungannya apa? Mereka itu saling membutuhkan, saling mempengaruhi. Contohnya manusia. Manusia itu sangat memerlukan oksigen. Manusia adalah komponen biotik, oksigen adalah komponen abiotik. Tanpa oksigen manusia nggak akan pernah hidup. Begitu. Itu hubungan antara biotik dan abiotik. Kemudian yang selanjutnya, hubungan antara komponen biotik dengan biotik. Ini ada banyak. Makhluk hidup itu saling mempengaruhi. Contohnya, hubungan antara komponen biotik dan abiotik akan membentuk yang namanya 1, rantai makanan. Yang kedua, jaring-jaring makanan. 3, piramida makanan. Yang keempat adalah pola interaksi makhluk hidup. Begitu. Kita kupas satu-satu. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan itu merupakan proses peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Contohnya, di sini ada rumput. Rumput itu dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Itu proses makan dan dimakan. Tikus makan rumput, rumput dimakan tikus, dan seterusnya, gitu ya. Ada produsen, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3. Itu rantai makanan, diingat-ingat. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu, tidak boleh kebalik. Arah panahnya tidak boleh kebalik. Misalnya elang, nah ini elang dimakan ular, salah. Ular dimakan tikus, salah. Jadi arah panahnya tidak boleh kebalik, gitu ya, ini salah. Lanjut, kemudian ini tadi sudah dibahas, produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3.
Kemudian sekarang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Dari gambar ini ada 5 rantai makanan. 5 itu dari mana saja? Kita hitung. Mulai dari produsen 1 bunga sepatu, arahnya ke sini. Set 1. Kemudian ada sawi, arahnya ke tikus, berakhir di elang 2. Kemudian ada sawi, arahnya ke ular sampai ke elang 3. Ada sawi ke sini, ada sawi ke sini. Totalnya 5. Itu yang namanya jaring-jaring makanan. Kumpulan dari rantai makanan. Begitu. Gampang ini, dulu sudah pernah. Nah, ini juga sama, kumpulan dari berbagai macam rantai makanan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Sekarang piramida makanan. Komposisi rantai makanan yang makin ke atas jumlahnya makin kecil, itu namanya piramida makanan. Makin ke atas jumlahnya makin kecil. Kenapa begitu? Kalau ekosistem yang seimbang itu harusnya begitu. Kenapa? Karena yang paling bawah itu namanya adalah produsen. Produsen itu harus menyediakan jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Kemudian ini, nah produsen ini mendapatkan makanan dari mana? Dari matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Kemudian produsen kalau dalam hal ini adalah rumput. Produsen dalam hal ini adalah rumput. Nah, rumput ini dimakan apa? Dimakan kelinci. Kelinci dimakan apa? Dimakan ular. Ular dimakan apa? Dimakan elang. Elang harus lebih sedikit dari ular. Ular harus lebih sedikit dari kelinci. Kelinci harus lebih sedikit dari rumput. Kalau misalnya terbalik, maka ekosistemnya tidak akan seimbang. Tidak akan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Begitu. Kita lanjutkan. Pola interaksi organisme. Buri rasa untuk pola interaksi ini kita lanjutkan minggu depan saja karena pertemuan kali ini sudah terlalu lama. Nanti kalian tidak kelamaan. Untuk simbiosis kita lanjutkan minggu depan. Maka untuk pelajaran kita hari ini Buri cukupkan sekian. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti. Buri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.